Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan tentang bidang miring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Paramita dengan NIM D600210122 dengan rekan saya Dananjaya Widodo dengan NIM D600210123. Saya Fausadam Fathul Ihsan dengan NIM D600210124. Saya Dewangga Sendina Palatana dengan NIM D600210125. Definisi bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang sering dimanfaatkan manusia dalam menjalankan usaha atau kerja. Fungsi bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Tangga di sebuah rumah atau pada bangunan dibuat bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil gaya dan juga usaha. Kedua itu jalan yang ada di daerah pegunungan yang selalu berkelok. Hal ini bertujuan supaya jalan menjadi lebih mudah untuk dilewati oleh kendaraan. Berikutnya yaitu pisau, yang termasuk alat yang untuk menggunakan prinsip bidang miring dalam membantu kita dalam menjalankan tugas sehari-hari. Berikutnya, ulir sekrup. Mempunyai bentuk yang menyerupai tangga melingkar yang menjadi penerapan bidang miring. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan sekrup menancap. Dasar dalam menyelesaikan persoalan dinamika partikel. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh penerapan hukum 1 Newton, yaitu pada saat kita sedang naik bis yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, tubuh kita ada pada posisi duduk nyaman. Namun, ketika supir bis mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan. Kedua, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami dengan arah gaya. Besarnya berbalik terhadap massa. Contoh penerapan hukum 2 Newton yaitu ada seorang anak kecil yang mempunyai sebuah mobil mainan, lalu anak kecil itu menarik mobilnya, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat anak kecil itu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga akan semakin besar. Secara sistematis, rumus hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M kali A, dengan keterangan F sebagai gaya, Newton, M massa benda, kilogram, dan A kecepatan meter second kuadrat. Hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton berbunyi, ketika benda pertama memberikan gaya atau gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya atau gaya reaksi yang sama besar kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Persamaan hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh dari hukum 3 Newton ini adalah pada saat mendayung perahu. Coba perhatikan, sewaktu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang dikendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang diberikan melalui dayung.
kita mendayung adalah gaya aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan, yaitu dengan bergerak ke depan. Gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring. Pengertian gaya. Gaya merupakan suatu besaran yang menyebabkan suatu benda menjadi dapat bergerak, atau gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda yang memiliki massa m. Arah gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi. Gaya berat yang bekerja pada suatu benda dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. W sama dengan M kali G. Dan keterangan W gaya berat Newton, M massa benda kilogram, G percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Gaya normal. Gaya normal merupakan gaya reaksi dari bidang akibat gaya aksi dari benda. Semakin besar gaya normalnya, maka semakin besar gesekannya. Dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut. N sama dengan M kali G. Keterangan N sebagai gaya Newton, gaya normal Newton, M massa benda kilogram, dan G percepatan gravitasi bumi meter per second kuadrat. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis merupakan gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Gaya gesek statis juga dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Rumus gaya gesek statis dapat dinyatakan seperti ini. Fk sama dengan μk dikali dengan Newton. Keterangan Fk yaitu besar gaya gesek kinetis Newton, μk sama dengan koefisien gesek statis Newton, dan N sama dengan gaya normal Newton. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang terjadi antara dua benda bergerak relatif atau satu sama lain dan saling bergesekan. Dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus berikut. Fk sama dengan μk kali N. Keterangan. Fk sama dengan besar gaya gesek kinetis Newton, μk koefisien gesek kinetis Newton, N sama dengan gaya normal Newton. Gaya tegang tali. Gaya tegang tali merupakan gaya yang bekerja pada tali tersebut dalam keadaan tegang, simbolnya T atau tension, dan satuannya adalah Newton. Arah gaya ini tergantung pada benda yang ditinjau, bisa ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Rumus gaya tegang tali dapat dinyatakan seperti ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Dengan keterangan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja Newton, M massa benda kilogram, A percepatan benda meter per second kuadrat. Contoh soal, terdapat sebuah balok dengan massa 20 kg terletak di atas lantai kasar. Diketahui bahwa μs-nya adalah 0,6 dan μk-nya adalah 0,3. Kemudian balok ditarik dengan gaya sebesar 160 Newton secara mendatar. Tentukan gaya gesek yang dialami oleh balok. Diketahui M sama dengan 20 kg, μs sama dengan 0,6, μk sama dengan 0,3, dan F sama dengan 160 Newton. Ditanyakan F, dijawab besar gaya normal N dibagi sigma Fv sama dengan 0. Maka N dikurangi W sama dengan 0. N sama dengan W. Maka N sama dengan M kali G kali N. Mg adalah 20 dan N-nya sama dengan 10. Maka besar gaya normal yang dihasilkan adalah 200 Newton.
Mencari gaya gesek statis. Fs sama dengan US kali N sama dengan 0,6 dikali 200. Maka gaya gesek statis sama dengan 120 Newton. Karena F lebih besar sama dengan Fs, maka balok tersebut bergerak. Maka gaya gesek kinetisnya Fk sama dengan μk kali N, Fk sama dengan 0,3 kali 200. Fk sama dengan 60 N. Jadi gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut adalah 60 N. Jadi, dari materi bidang miring ini dapat diambil manfaat bagi manusia untuk meringankan beban kerja agar menjadi efektif dan dapat mengetahui ilmu-ilmu baru. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Atas kurangnya, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum.